Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik santri PPTQ Al-Mu'minun yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu, bertatap muka, melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masih membahas syarat-syarat tayammum. Dan terakhir kita sudah membahas syarat tayamum yang ke-9, yaitu tayamum dihitung sah jika sudah masuk waktu sholat. Artinya tayamum jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat maka terhitung tayamumnya tidak sah. Dan ini tentu berbeda dengan wudu yang kita boleh berwudu bahkan sebelum masuk waktu salat. Kemudian syarat yang ke-10, ini dia yang akan kita bahas. Selanjutnya, wa an yatayammama likulli fardin. Al-muradu huna bil fardi al-fardul aini maktuban kana am mandzuran, salatan kana am ghairaha ka tawafil fardi adaan kana am qadaan. Syarat tayamum yang ke-10 adalah harus bertayamum setiap akan melaksanakan ibadah fardu. Baik ibadah fardunya itu adalah sholat 5 waktu atau ibadah yang dinazarkan. Baik dia sholat maupun yang lain seperti tawaf. Baik dia disebut adaan, dikerjakan pada waktunya, maupun qadaan, dikerjakan di luar waktunya. Wal ma'na anna al-ashir min syuruti tayammum at-tayammumu li kulli fardin aini fala yujma'u baina salatai fardin bitayammumin wahid. Maka maksudnya di sini kita wajib bertayamum di setiap ibadah fardu ain. Maka tidak boleh kita melakukan 2 salat fardu dengan 1 tayamum saja. Jadi kalau saya bernazar salat 4 rakaat. Saya bernazar sholat 4 rakaat. Berapa kali saya harus tayamum, Pak? Saya bernazar sholat 4 rakaat. Berapa kali saya harus tayamum? Bisa sekali, bisa 2 kali. Sekali gimana kalau sekali? 4 rakaat sekali salam. Maka saya cukup tayamum sekali. Ya Anwar ya. Tapi kalau saya 4 rakaat saya bagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka harus dengan 2 kali tayamum. Begitu pula antara sholat fardu dengan tawaf fardu.
Apa tawaf yang fardu? Tawaf ifadah. Bagi jamaah yang sudah pernah haji itu tahu tuh. Tawaf ifadah yang dikerjakan di hari ke-10 Zulhijjah. Jadi kalau saya mau sholat zuhur dulu, habis itu baru tawaf ifadah, maka tayamumnya 2 kali. Tayamum untuk sholat zuhur, setelah itu tayamum untuk tawaf ifadah. Wala baina tawafaini fardaini wala baina salati fardin wa tawafi fardin, yaitu atau menggabungkan 2 tawaf, tawaf ifadah dan tawaf nazar. Itu sama-sama fardu. Maka tawaf ifadahnya tayamum sekali, habis tawaf ifadah tayamum lagi untuk tawaf nazar. Intinya kalau ibadah itu sifatnya fardu ain, harus dilakukan dengan 1 kali tayamum saja. Termasuk kalau kita mau sholat jamak maghrib dan isya di jamak di waktu maghrib, maka kita sholat maghrib dulu dengan tayamum, habis maghrib kita tayamum lagi untuk sholat isya. Termasuk khutbah dengan sholat Jumat. Khutbah Jumat dengan sholat Jumat itu 2 fardu yang berbeda. Ya, jadi khotib kalau khutbah tidak menemukan air, maka dia tayamum untuk khutbah. Habis khutbah, sebelum dia sholat mimpin, dia tayamum lagi untuk sholat. Jadi 1 tayamum hanya untuk 1 fardu. Tayamum untuk khutbah dan tayamum untuk sholat Jumat 2 rakaat. Karena khutbah itu seperti sholat 2 rakaat. Khutbah Jumat itu dianggap ulama seperti mengganti 2 rakaat zuhur yang lain. Jadi zuhur itu dianggap sebagai hari Jumatan itu seperti sholat zuhur yang diringkas. 2-nya lagi diganti dengan khutbah. Sehingga tidak sah orang sholat Jumat tanpa menghadiri khutbah. Kecuali kalau datang masbuk ya bisa sah. Ya, tapi kalau Jumatan di rumah bisa sah Pak. Wah hujan, masya Allah. Nggak usah ke masjid. Kita Jumatan di rumah bisa? Nggak boleh. Nggak bisa Jumatan di rumah. Oke. Wa kharaja bi fardil aini al fardul kifai wan naflu. Nah, yang cukup dengan yang hanya boleh dengan 1 tayamum adalah fardul ain. Tapi kalau dia ibadahnya fardul kifayah atau ibadah sunnah, falahu an yastabiha bi tayammumin wahid ma syaa minhuma walahu jam'u kullin minhuma ma'a fardil aini ma'a fardin aini. Tapi kalau menggabung, kita niat tayamum yang fardu, terus kita mau pakai sholat fardu kifayah, boleh nggak tayamum lagi? Perlu nggak tayamum lagi? Jadi habis sholat maghrib tadi tayamum kan, sebelum maghrib tayamum. Terus habis maghrib ada jenazah, kita mau sholat jenazah, kita perlu tayamum lagi apa enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena sholat jenazah fardu kifayah. Atau nanti pas Ramadan sholat isya tayamum dulu. Oke, setelah sholat isya selesai, kita sholat apa? Kalau Ramadan, taraweh plus witir kan? Lah, habis sholat isya kita mau taraweh, apakah kita tayamum lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena sholat taraweh dan witir itu sholat Nah, jadi kita cukup dengan tayamum isya dan boleh kita pakai untuk sholat taraweh berapapun rakaatnya. Mau 8 plus 3 witir boleh, mau 20 plus 3 witir boleh, terserah.
Naam, tustathna khutbatul jum'ah fa innaha fardu kifayah wa laha hukmu fardil ain, lakin la yastabihu bi niyyatiha al-jum'ata 'inda Ibnu Hajar wa khalafahu ar-Ramli. Ya, ada pengecualian tadi, di sini maksudnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat hukumnya fardu kifayah apa fardu ain? Fardu kifayah. Kalau fardu ain repot Pak, khutbah Jumat Pak. Kan ketika khutbah cukup satu orang kan? Kalau khutbah Jumat fardu ain, kita semua di masjid wajib khutbah Jumat. Iya, yang fardu ain itu Jumatannya, sholat Jumatnya fardu ain berjamaah. Tapi kalau khutbah Jumat fardu kifayah, cukup satu orang sudah cukup. Lah meskipun khutbah Jumat itu fardu kifayah, tapi dia diberikan hukum fardu ain. Makanya kalau mau khutbah tayamum, habis khutbah tayamum lagi untuk sholat Jumatnya. Ada di sini pernah Jumatan tayamum? Alhamdulillah, kita kebanjiran air Pak. Iya, nggak ada air keran hujan, masya Allah. Iya. Kita negara yang banyak-banyak bersyukur, air kita melimpah, apalagi di Klaten ya, terkenal dengan wisata airnya. Alhamdulillah. Berarti kalau lagi khutbah Pak, adik lagi khutbah nih, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lagi khutbah pertama kentut. Piye? Gimana Pak? Lagi khutbah pertama nih belum selesai Pak, kentut. Wudu lagi Pak. Permisi jamaah, saya tadi kentut, saya mau turun mimbar dulu ya. Pernah begitu? Oh, gak pernah ya. Belum pernah lihat saya. Tapi harus dia, makanya khotib Jumat itu, khutbah Jumat itu dihukumi seperti sholat 2 rakaat. Maka harus dalam keadaan suci. Nggak boleh khotib khutbah Jumat berhadas, nggak boleh. Beda sama khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak apa-apa berhadas. Apa Pak? Ngampet gitu. Oh, dia nahan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia batal, lagi khutbah batal ini, turun, ambil air wudhu, balik lagi ke atas mimbar, khutbahnya diulang dari awal. Udah khutbah kedua nih, kentut, masya Allah. Turun lagi, ambil wudhu, naik mimbar lagi, ulang khutbah dari awal. Karena khutbah Jumat dihitung seperti 2 rakaat sholat, maka diberikan hukum-hukum sholat. Nggak boleh khutbah Jumat dalam keadaan berhadas, nggak boleh. Ini bedanya khutbah Jumat dengan khutbah yang lain. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat istisqa, khutbah sholat kusuf dan khusuf. Nah itu nggak apa-apa berhadas. Tapi kalau khutbah Jumat harus suci. Walakin la yastabih bi niyyatihal jum'ah inda Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli. Nah gini, saya jadwal khutbah misalnya tadi nih, saya jadwal khutbah tadi di Masjid Al-Faizin. Terus Mas siapa? Mas Zaid. Udah jam 12 saya belum datang. Saya khotib aslinya belum datang. Terus akhirnya takmir bilang, Mas Zaid khutbah ya. Ustaz Rizky nggak datang, terlambat atau gimana gitu. Terus Zaid bilang, saya belum suci, saya masih berhadas, mau wudhu nggak ada air. Ya sudah tayamum. Zaid tayamum untuk khutbah Jumat. Ya, dia niatnya tayamum untuk khutbah Jumat, tayamum dia. Wajah, tangan sekali. Nah,
Selesai tayamum, Zaid mau naik mimbar, gantiin saya khutbah. Pas mau naik, saya datang. Datang saya, oh Masya Allah saya terlambat. Saya naik mimbar. Zaid tadi yang tayamumnya niatnya untuk khutbah, nanti setelah selesai khutbah, sholat Jumat, apakah boleh dengan tayamum tadi atau kamu tayamum lagi? Di situ ulama khilaf. Kata Ibnu Hajar, kamu harus tayamum ulang. Karena tayamumnya tadi yang pertama untuk khutbah, yang nggak jadi kamu khutbah. Terus kamu mau sholat, maka kamu tayamum lagi untuk sholat Jumat. Tapi kata Imam Romli, boleh, nggak apa-apa. Jadi kamu nggak perlu tayamum lagi, cukup tayamum yang kamu niatkan untuk khutbah tadi, kamu pakai untuk sholat Jumat 2 rakaat, boleh. Jadi pilih yang mana? Pilih yang Romli aja, yang gampang. Nggak perlu tayamum lagi. Wa yustatna minal aini tamkinul halil fa innahu fardun aini walahu hukmun nafl. Nah, dikecualikan dari yang fardu ain adalah tamkinul halil, yaitu menggauli suami. Ini yang bagi istri atau budak perempuan yang haid. Seorang istri ketika dia haid kan nggak boleh digauli suaminya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Haram hukumnya menggauli istri saat haid. Apa Habib? Apa? Khotibnya kenapa? Diapain? Dibacain cicak. Ketiban cicak. Oh, ketiban kotoran cicak. Oh, ya tinggal dia sentil. Selesai. Apakah ketiban cicak batal wudu? Enggak. Pembatal wudu cuman 4 sudah kita bahas. Jadi khotib kejatuhan bangkai cicak, ya tinggal dia singkirkan saja, atau ketiban kotoran cicak tinggal dia kibas gitu atau ambil tisu dia gini kan, selesai. Toharohnya nggak batal, gitu ya Habib ya. Lah, ini kita bicara wanita yang haid, sudah selesai haidnya, mau mandi junub, mau mandi besar, mandi haid, tapi nggak ada air. Cak mano? Kalau di Klaten nggak kebayang saya, karena Klaten alhamdulillah air melimpah. Nah, kalau di luar sana orang-orang yang muslim tinggal di daerah yang kering, istrinya habis selesai haid, mau mandi besar, tapi nggak ada air, maka si istri itu boleh bertayamum. Habis tayamum, suaminya boleh kembali menggauli istrinya. Apa hukum menggauli suami jika tidak ada uzur? Fardu ain. Tetapi meskipun fardu ain, kalau istri bertayamum untuk sah digauli suaminya lagi, maka nanti kalau dia mau sholat, dia tayamum lagi. Nggak bisa menggabungkan tayamum untuk digauli suami atau tamkinul halil dengan tayamum sholat fardu. Baik, itu syarat tayamum yang ke-10 selesai. Sekarang kita masuk ke rukun-rukun tayamum atau furudut tayamum. Fardu tayamum ada 5. Yang pertama naqlut turab. An-naqlu ay at-tahwil. Naql turab itu yang mengambil gini. Sudah pernah saya sampaikan ya. Tidak perlu memukul sampai bunyi gitu. Cukup dengan sentuhan lembut mengambil tanah. Wal ma'na annal awwal min furudit tayammum tahwilu turab min ardin aw nahwiha ila al-'udwil mamsuh, yaitu mengambil tanah atau debu dari tanah, dari bumi atau yang lainnya, seperti di mana
Contohnya debu itu banyak di mana? Debu di dinding atau di lemari yang udah seminggu nggak dibersihin. Ya, jadi debu itu bisa kita peroleh di mana saja atau di meja. Kita pindahkan debu tadi dari tempatnya ke anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan. Yang kedua, niat. Niat apa maksudnya? An-natsani min furudi tayammum niyatus tibahati ma yaftaqiru ila tayammum kas-salati wa massil mushaf. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi hanya membolehkan ibadah. Jadi kalau kita wudu, niatnya apa? Nawaitul wudu, saya niat berwudu. Atau nawaitu raf'al hadas, saya niat mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum tidak bisa mengangkat hadas, maka tidak boleh pas tayamum nawaitu raf'al hadas, nggak boleh. Karena tayamum tidak mengangkat hadas, tapi hanya membolehkan ibadah. Jadi gimana niat tayamum? Nawaitu istibahata fardhos shalah. Contohnya, saya berniat untuk dibolehkan sholat fardu. Kalau dia sholat sunnah, nawaitu istibahatas sholah, cukup. Saya niat untuk dibolehkan sholat, maka itu maksudnya sholat sunnah. Atau dia sedang berhadas, pengen megang Quran. Kan diantara yang diharamkan bagi orang berhadas melakukan adalah memegang Al-Quran. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Lah dia berhadas pengen pegang Quran, nggak ada air, tayamum. Saya niat untuk dibolehkan megang mushaf. Nawaitu istibahah massil mushaf. Tayamum dia untuk pegang mushaf. Begitu pula kalau tayamum untuk mandi junub. Nanti ada pembahasannya. Kalau tidak ada air maka dia tayamum untuk mandi junub. Tsumma inna wastibahata fardhos shalah. Nah, di sini ada 3 level. Pertama, niat tayamum untuk melakukan ibadah fardu. Yang kedua, niat tayamum untuk melakukan ibadah sunnah. Dan yang ketiga, niat tayamum untuk melakukan selain ibadah sholat dan tawaf. Pertama, kalau dia tayamum untuk sholat fardu, mau sholat isya, nggak ada air, maka dia niat tayamum untuk sholat fardu isya. Nah, kalau dia tayamum untuk sholat fardu isya, istibaha bitayammum fardhos shalah wa naflaha wa ghairaha min massi mushafin wa nahwihi. Ya Habib ya, ngomongin apa? Nanti ngomongnya nanti habis isya. Kalau ada orang dia tayamum untuk sholat isya, habis sholat isya dia boleh pegang mushaf, dia boleh baca Quran, karena dia tayamum untuk level pertama, yaitu niat tayamum untuk ibadah yang fardu. Yang kedua, au istibahati shalah nafilah awit tawaf aw sholatil janazah istabaha bihi ma ada fardhos shalah al-aini illa khutbatal jum'ah indar ramli khilafan libni Hajar. Nah, sekarang masuk niat tayamum untuk level kedua. Kalau dia niat tayamum untuk sholat duha misalnya, pagi-pagi dia ke masjid mau sholat duha, atau di kantor mau sholat duha di masjid kantor, tidak menemukan air, maka dia niat tayamum untuk sholat duha. Sholat duha itu fardu apa sunnah? Sholat sunnah. Lah ketika dia tayamum untuk sholat duha, misalnya dia sholat duhanya jam 10, udah mau mepet, sudah mau menjelang zuhur, boleh kita duha jam 10? Boleh. Karena waktu duha itu sampai kapan Pak? Sampai menjelang zuhur. Ya jam 11. Nah jam 10 dia mau duha di kantor.
nggak nemu air, udah tayamum, niat nawaitus tibahatas shalah. Tayamum dia untuk sholat duha. Sholat duha berapa rakaat, Pak? Sholat duha, Pak? Minimal 2, maksimal? Ada yang 8, ada yang 12. Nah, betul, Pak. Masya Allah. Tahu, Pak ya? Subhanallah. Keren, Pak. Iya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Nah, anggaplah orang ini mau duha 8 rakaat. Dia tayamum sekali. Cukup nggak sekali tayamum untuk 8 rakaat? 8 rakaat 2, 2, 2, 2. Dia tayamumnya sekali aja atau setiap 2 rakaat tayamum? Sekali aja, Pak. Karena dia sholat sunnah. Tadi yang kita bilang kalau yang harus berkali-kali apa? Sholat fardu. Jadi dia mau sholat duha 8 rakaat, cukup sekali tayamum, dia bisa duha 8 rakaat dengan sekali tayamum. Lah, setelah sholat duha, azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, azan zuhur. Azan zuhur. Saya belum kentut, belum batal. Boleh nggak dia sholat zuhur langsung? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tadi dia tayamum untuk sholat sunnah level kedua. Jadi kalau dia tayamum untuk sholat sunnah, pas tiba waktu sholat fardu dia harus tayamum lagi. Tidak sah tayamumnya yang tadi untuk sholat sunnah. Tapi kalau tayamum untuk sholat fardu boleh dipakai untuk sholat sunnah. Kayak tadi sholat tayamum untuk sholat isya. Habis sholat isya kita sholat tarawih 8 rakaat plus witir. Cukup sekali tayamum saja tadi yang sebelum isya. Jadi tayamum level 1, kalau niatnya level 1 boleh dipakai untuk level 1 satu kali, dan untuk level 2, level 3 terserah. Lah, tayamum untuk level 2 boleh dipakai untuk level 2, 1 atau yang lain, dan nggak boleh level 1, nggak boleh naik level 1, nggak boleh. Gitu ya, paham ya? Kalau level 3 maka cukup di level 3 saja, nggak bisa geser ke level 2 apalagi ke level 1. Makanya tadi dijelaskan khutbah Jumat si Zaid. Khutbah Jumat itu masuknya sunnah atau fardu. Nah kan gitu ya. Kalau khutbah Jumat kita katakan fardu, sebagaimana Imam Romli, maka kalau tadi si Zaid tayamum untuk bisa khutbah Jumat tapi nggak jadi, apakah cukup dengan tayamum tadi dia sholat Jumat? Cukup. Ya, karena tayamum khutbah Jumat dimasukkan ke dalam fardu menurut Imam Romli. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan itu bagian dari sunnah. Sehingga kalau Zaid tadi tayamum untuk khutbah terus nggak jadi, maka dia harus tayamum lagi untuk sholat Jumat. Faham Zaid? Ayo. Tapi saya rasa tidak pernah saya lihat di sini orang Indonesia tayamum untuk khutbah Jumat. Karena kita negeri yang kaya akan melimpah akan air. Namanya juga negeri kepulauan, ya enggak? Banyak air. Hujan hampir tiap tahun. Sekali musim hujan berapa lama? 6 bulan ya. Iya. Apalagi Februari kemarin ya. Februari kemarin itu hujan tiap hari. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kita tinggal di negeri yang kaya akan air. Lah sekarang level ketiga. Level ketiga itu kalau tadi dia berhadas pengen pegang Quran. Tapi kalau berhadas pengen baca Quran boleh nggak? Saya berhadas nih. Saya berhadas, tidak ada air, tapi saya pengen baca Quran. Boleh nggak Pak? Boleh Pak. Tapi dengan Quran Android Pak. Jadi saya buka aplikasi Quran di Android, ini bukan Quran. Meskipun saya buka aplikasi Quran dan saya baca, sedangkan saya sedang berhadas, kentut tadi misalnya, boleh.
Orang berhadas tidak boleh memegang atau menyentuh Quran. Yang tidak boleh menyentuh atau memegang. Lah, contohnya saya berhadas pengen pegang Quran. Maka saya tayamum untuk niat boleh memegang Quran. Setelah saya tayamum untuk pegang Quran, saya baca Quran maghrib. Habis maghrib saya baca Quran. Nah, selesai baca Quran, azan Isya. Apakah boleh saya sholat Isya langsung? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi saya tayamum untuk pegang Quran. Dan itu level ketiga. Sedangkan sholat Isya itu fardu level 1. Maka harus tayamum lagi. Oke. Wala budda min qarnin niyah bin nafli ma'astidamatiha ila mashi syai'in minal wajh. Fatabtulu idza azabat qabla mashi syai'in minhu fa in istahdaraha indahu kaffat 'inda ramli khilafan li Ibnu Hajar wa yakfi tajdidun niyah idza ahdatsa ba'da an-naqli wa qabla al-mash. Ini masalah yang khilafiyah. Jadi niat itu kan harus dibarengi dengan awal perbuatan, yaitu saat kita mengambil debu. Saat mengambil debu kita sudah niat. Nawaitu istibahata fardhos shalah. Ambil debu. Terus saat mengangkat sampai menyentuh wajah itu niat harus selalu ada. Menurut Imam Ibnu Hajar. Saya ulang. Ini tanah atau debu. Saya ketika giniin sudah niat. Niat untuk tayamum sholat Isya. Niat itu harus ada di hati sampai menyentuh bagian wajah untuk diusap. Jadi ada di 3 tempat. Saat mengambil debu, saat diangkat tangan, dan saat menyentuh wajah. Harus ada 3-tiganya niat di tempat, harus ada niat di 3 tempat tersebut. Itu menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli cukup niatnya saat menyentuh tanah. Ketika diangkat niatnya hilang, terus pas mengusap wajah niatnya kembali ada, itu juga sah. Ya Pak. Bebas Pak. Karena dua-duanya itu enggak. Bebas. Mana yang menurut kita yang sesuai dengan keadaan boleh kita ambil, enggak masalah. Iya, semuanya benar. Karena kalau dalam ranah ilmu fikih itu Ibnu Hajar itu lebih dikuatkan oleh ulama di Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman dan sekitarnya. Kalau Imam Romli itu lebih dikuatkan oleh ulama Mesir. Nah, jadi mereka punya pilihan masing-masing. Terus kalau lagi begini, lagi ambil tanah atau debu, baru mau mengusap wajah, kentut. Aduh, gimana itu? Ya, kayak gini Pak ya, ini tanah ya. Baru mau gini, Bismillah, kentut dia. Ini tanah yang di tangan ini perlu kita ulang ambil atau cukup perbaharui niat aja? Cukup perbaharui niat Pak. Tanah yang di sini tidak perlu kita ulang lagi, tidak. Dia baru gini, Bismillah, kentut dia. Astaga, kentut pula. Ya sudah, ulangi niat. Saya niat tayamum untuk sholat Isya. Dah, tempel lagi, cukup. Tidak perlu ulang gini lagi. Apa Pak? Juga boleh. Tapi tidak perlu, tidak wajib, ya. Tapi kalau mau ulang lagi, merasa nggak yakin, boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Cuman kan tidak perlu, nggak wajib. Jadi kalau udah begini nih, udah kita kan kita telah gini dulu, kita giniin kan, kita tipiskan dulu kan. Baru gini, kentut. Ya Allah, kentut. Ulang ambil tanah atau cukup yang di sini? Cukup yang di sini. Tapi niatnya diulangi saja. Sah. Insya Allah. Tapi ngentutnya setelah basuh muka tetap diulang ya Pak? Gimana Pak? Ngentutnya setelah basuh muka, berarti tetap
Oh ya, nah kalau sudah begini terus mengusap wajah dengan tayamum, kentut. Berarti batal, ulang ngambil tanah lagi. Sama kayak kita wudhu kan, lagi cuci wajah tahu-tahu kentut. Terus gimana wudhunya? Ulang lagi ambil air. Sama kayak begitu ya. Nomor 3 terakhir ya, sedikit saja. Nomor rukun yang ketiga, tadi rukun yang pertama adalah mengambil tanah, yang kedua niat, dan yang ketiga adalah mengusap wajah. An-natsalits min furudil wudu min furudit tayammum mashul wajhi, mengusap wajah. Wa qad urifa hadduhu fil wudu wa la yajibu isalu turab ila manabiti sya'ri wa in khaffa bal wala yundab. Lah, kemarin saya jelaskan, mana wajah? Siapa namanya? Faik. Mana wajah Faik? Enggak, batasannya. Kalau dari atas, dari mana? Mana wajah? Dari awal tumbuhnya rambut, pegang. Ah, situ. Sampai mana? Nih, sampai di bawah dagu. Nah, kalau dari kiri ke kanan dari mana? Dari kuping kamu ini nih. Sampai sini. Itu wajah ya. Lah, ketika tayamum gimana caranya? Pastikan semua wajah kena. Pastikan kena. Ada orang tayamumnya gini pak, ambil gini. Lihat muka saya. Mana yang nggak kena? Mana yang nggak kena? Ini pak. Ini nggak kena pak. Jadi dia gini pak. Gini. Ini di bawah hidung tidak kena. Nggak sah tayamumnya. Nggak sah tayamumnya. Paham? Gih pak. Ambil. Boleh dia dua-dua gini atau cukup dia ambilkan tepuk dua tangan begini. Nah, satu tangan gini. Pastikan semua area wajah itu kena. Bisa dengan satu tangan atau dua-duanya. Sama kayak wudhu. Jangan ada bagian wajah yang luput dari tayamum atau luput dari wudhu. Dah, terus kalau orang jenggotan tebel pak. Siapa yang jenggot tebel di sini? Nggak ada ya. Kalau kemarin wudhu, kalau orang jenggotnya tebel, disunahkan apa pak kemarin? Disurat di gini-gini ya, diselang sunnah, diselang-selingi. Oh kayak bapak tuh ya pak ya, kalau jenggotnya tebel itu selang-selingi aja cukup. Artinya kalaupun nggak diselang-selingi nggak apa-apa, wudhunya sah. Kalau jenggotnya tebel. Tapi kalau tipis kayak saya ini tipis, harus sampai ke dalam-dalamnya basah. Kalau tipis. Lah kalau tayamum perlu nggak tayamum gini-gini? Nggak perlu. Meskipun jenggotnya tebel, apalagi tipis, itu nggak perlu harus sampai dalam. Karena tayamum itu ya sekedar gini aja. Karena kan dia pakai debu. Nggak mungkin pula kita debu kita gini-giniin ke jenggot kan? Kenapa pak? Iya betul. Iya sahih pak. Makanya kalau jenggotnya tebel, dia tayamum, nggak perlu dia harus sampai masuk-masukin. Atau jenggotnya tipis, nggak perlu dia, nggak perlu. Karena dia tayamum. Beda kalau wudhu. Bahkan nggak disunahkan. Bal wala yundab. Nggak disunahkan. Yang penting apa tadi? Seluruh bagian wajah tadi terkena sapuan debu. Sudah bel. Masya Allah. Ya alhamdulillah kita telah selesai membahas rukun tayamum baru nomor 3. Sisanya kita akan lanjutkan. Wallahu alam habis raya. Habis raya ya. Insyaallah. Apa Faik? Mau nanya? Oh ya silakan. Apa Faik? Sholat kenapa? Sholat kalau mau kentut boleh nggak ditahan? Boleh tapi makruh. Jadi kalau sholat pengen kentut, kalau mampu nahan, tidak mengganggu kekhusyuan, kentutnya berarti nggak terlalu pengen ya. Ya bisa ditahan, tahan. Tapi kalau kentutnya atau bahkan mules,
Sampai badan bergetar-getar. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nah, itu berarti udah di ujung tanduk itu. Maka makruh kata Nabi apa kalau tidak apa hadisnya saya lupa itu makruh kalau sholat dalam keadaan menahan buang hajat, baik pengen pipis atau pengen BAB. Jadi kalau sakit perutnya mulusnya nggak terlalu masih bisa ditahan normal, oke lah. Tapi kalau udah wah itu kayak udah mau jebol dan gemetaran dia, nah keluar cari kamar mandi, silahkan buang air besar. Ustadz nanti kalau saya BAB Ustadz jamaahnya bubar selesai. Gimana Ustadz? Lebih baik kamu sholat dalam keadaan khusyuk sendirian daripada jamaah tapi gemetar-gemetar gitu. Ngerti Faik? Iya. Tapi kalau pas Jumatan gimana Faik? Pas Jumatan? Kan udah qomat tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam udah takbir Allahu Akbar. Faik rakaat pertama masuk Allahu Akbar. Pas rakaat kedua, pas rakaat pertama ruku. Pernah kentut? Tahiyat akhir. Sudah salam belum? Sudah salam belum? Sudah salam pertama belum? Oh, salam kedua kentutnya. Oh, jadi kamu belum salam pertama belum? Belum salam pertama. Masih tahiyat masih tahiyat. Belum assalamualaikum belum? Kentut. Batal. Batal. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Tapi kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullah. Sekali. Kentut. Apakah sah sholatnya? Sah. Karena salam kedua itu cuman sunnah. Ya tadi contohnya. Ya. Faik. Rakaat pertama Jumatan masuk. Pas imam ruku gemeteran ya. Pengen BAB, gak tahan. Akhirnya Faik keluar dari shaf ke kamar mandi BAB 5 menit. Lama. Habis sholat pas lihat, wah udah selesai Jumatan. Faik sholat apa? Sholat Jumat 2 rakaat atau zuhur? Zuhur. Sholat Jumat gimana? Enggak, kalau tadi loh kamu rakaat pertama imam sama imam nih, kamu rakaat pertama gemetaran pengen BAB, terus kamu keluar sholat kamu ke kamar mandi, kamu BAB, tuntaskan BAB-mu, pas kamu balik imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, Jumatan udah selesai, terus kamu mau sholat apa berarti? Zuhur. Karena Jumatan tidak boleh sendirian. Sudah zuhur berarti sendirian. Sholat zuhur. Gak mungkin kamu sholat Jumatan 2 rakaat sendirian. Gak mungkin. Gak bisa. Ya baik ya. Itu kan contoh. Maka sunnahnya kalau sebelum sholat itu diberesin semua urusan perut itu. Makanya kalau nanti bulan puasa habis maghrib jangan makan besar dulu. Takutnya pas sholat pengen makan besarnya kapan? Habis taraweh. Habis maghrib makan aja dulu kurma atau gorengan 2 biji. Habis taraweh baru makan sepiring. Kurang. Oke, nambah lagi 2 piring. Gitu ya, Masya Allah. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik insya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Kita lanjutkan insya Allah kajian kita setelah Idul Fitri di bulan Mei. Insya Allah. Mei apa April? Mei insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.